Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, hari ini kita mau menyelami satu buku yang, penting banget nih. Why We Sleep, karya Matthew Walker. Buku ini bilang kalau tidur itu, intervensi kesehatan paling dahsyat yang bisa kita lakukan tiap hari. Jadi, misi kita kali ini adalah gimana caranya gali intisari praktisnya, terutama dari lampiran 12 kiat tidur sehat itu, biar Anda semua bisa tidur lebih nyenyak. Kita kan sering banget ya, nyepelein tidur. Padahal dampaknya serius loh. Kurang tidur kronis, artinya ya, di bawah 7 jam gitu, itu risikonya kemana-mana. Alzheimer, diabetes, penyakit jantung. Kata Walker, kurang dikit aja tuh udah bahaya sebenarnya. Betul, betul. Dan bahayanya itu sering nggak kelihatan langsung gitu, akumulatif jangka panjang. Makanya tujuan kita sekarang bukan cuma nakut-nakutin soal risiko ya, tapi lebih ke, oke, terus kita bisa ngapain nih? Nah, buku ini nawarin banyak banget solusi berbasis sains. Kita fokus ke kiat-kiat praktisnya deh. Oke deh, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ritme sirkadian, jam internal kita itu loh. Ingat nggak, ada eksperimen dulu, tanaman yang tetap buka tutup daunnya walau di tempat gelap total. Itu kan bukti ada jam biologis internal ya kan? Iya, benar banget. Dan jam internal kita ini peka banget sama cahaya. Luar biasa pekanya. Penelitian yang dikutip Walker nunjukin cahaya, apalagi yang biru dari layar gawai, ada studi spesifik soal iPad malah. Itu kalau dipakai 2 jam sebelum tidur, bisa neken hormon tidur melatonin sampai 23%. Wow, 23%. Gede juga ya. Banget! Akibatnya ya jam tubuh kita jadi kacau balau, jadi susah ngantuk deh. Nah ini nyambung langsung ke kiat ke-9 dari buku itu, hindari cahaya terang di malam hari. Oh, jadi bukan cuma layar HP atau tablet aja ya? Tapi cahaya terang apapun di malam hari gitu? Betul, lampu kamar yang terang benderang pun bisa banget ngaruh. Nah ini nyambung nih ke miskonsepsi yang umum banget soal alkohol. Banyak yang mikir, minum dikit biar gampang tidur. Padahal Padahal gimana tuh? alkohol itu sebenarnya sedatif ya, penenang. Emang bikin Anda pingsan lebih cepat mungkin. Tapi kualitas tidurnya jadi, hancur banget. Dia macam-macam siklus tidur, bikin sering kebangun tanpa sadar. Terus parahnya lagi, nekan banget tidur REM. Rem itu yang fase mimpi kan? Iya, fase mimpi kita. Itu krusial banget buat memproses emosi, memori, kreativitas. Jadi ya Anda mungkin tidur, tapi otaknya nggak dapat kesempatan buat beres-beres yang penting itu. Oke. Terus gimana sama pil tidur? Buku ini kayaknya agak keras ya soal pil tidur. Iya, cukup keras. Pil tidur modern itu kan umumnya jenisnya sedatif hipnotik. Artinya ya mirip-mirip alkohol tadi. Dia neken aktivitas otak secara umum, bukannya memicu pola tidur alami yang benar-benar restoratif. Kata Walker sih, efek objektifnya seringkali ya gitu-gitu aja, nggak jauh beda sama placebo. Tapi risikonya ada ya. Nah, itu dia. Risikonya nyata, ketergantungan, terus ada yang namanya rebound insomnia. Jadi pas berhenti minum obat, insomnianya malah jadi lebih parah. Kan repot. Waduh. Jadi kalau alkohol sama pil tidur bukan solusi jangka panjang, terus apa dong alternatif yang lebih oke menurut buku ini? Nah, disinilah buku ini kuat banget. Solusi berbasis perilaku. Rekomendasi utama buat insomnia kronis, ini didukung American College of Physicians loh. Itu bukan obat, tapi terapi perilaku kognitif untuk insomnia atau CBTI. Ini pendekatan non-obat. Intinya, melatih ulang otak dan kebiasaan tidur kita. Melatih ulang? Gimana tuh contohnya? Agak abstrak ya kedengarannya. Oke, salah satu teknik intinya, ini mungkin kedengaran aneh ya, itu justru membatasi waktu di tempat tidur. Jadi cuma pas benar-benar tidur aja. Tujuannya buat ngebangun tekanan tidur. Jadi ada zat kimia namanya adenosin, itu biar numpuk. Sekaligus buat mutus asosiasi kalau ranjang itu tempat frustasi karena nggak bisa tidur. Biar pede lagi kalau kita tuh bisa tidur alami. Ada banyak strategi lain di CBTI, tapi intinya gitu, ngatasin akar masalahnya. Oke, masuk akal sih. Selain CBTI, lingkungan tidur juga penting banget kan? Ini ada di kiat-kiat lampiran juga ya? Penting banget, kiat ke-10 tuh jelas banget, kamar tidur gelap, sejuk, dan bebas gawai. Gelap total itu bantu produksi melatonin. Sejuk juga krusial, suhu inti tubuh kita tuh perlu turun dikit buat mulai dan jaga tidur. Jadi suhu kamar yang agak dingin itu bagus. Dan iya, ngingkirin jam dinding atau jam waker itu bagus biar nggak cemas ngeliatin waktu terus. Nah, terus soal keteraturan,
Ini kayaknya kiat pertama ya, patuhi jadwal tidur. Tepat sekali, konsisten waktu tidur dan bangun itu paling ampuh buat nguatin ritme sirkadian. Bahkan di akhir pekan, usahakan jangan terlalu beda jauh jadwalnya. Tubuh kita tuh suka banget rutinitas. Ini nyambung juga ke gaya hidup lain yang disebut di kiat-kiat itu. Kayak, kiat 8, hindari kafein sore atau malam kalau sensitif. Terus kiat 5, olahraga teratur bagus, tapi jangan mepet banget sama waktu tidur. Sama kiat 7, jangan makan besar pas mau tidur. Pencernaan aktif bisa ganggu soalnya. Diet tinggi gula juga katanya bikin tidur kurang dalam. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, banyak banget ya yang sebenarnya bisa kita kontrol sendiri. Tidur berkualitas itu bukan hoki-hokian doang gitu ya, tapi bisa banget diusahain lewat kebiasaan sama lingkungan yang pas. Persis, kuncinya ya itu, memprioritaskan tidur dan mulai nerapin langkah-langkah berbasis sains ini. Jadi kalau dirangkum ya, jaga jadwal tidur teratur sebisa mungkin, bikin kamar senyaman mungkin, gelap, sejuk, tenang, atur paparan cahaya malam, hati-hati sama alkohol dan kafein, dan kalau memang ada masalah insomnia kronis, coba deh pertimbangkan CBTI. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu fakta yang bikin mikir banget dari buku ini buat Anda renungkan. Ternyata, kurang tidur kronis itu bisa sampai mengubah ekspresi genetik kita loh. Jadi kayak kita ngelakuin rekayasa genetika ke diri sendiri, tapi arahnya negatif. Pertanyaannya jadi gini, sejauh mana sih kita mau mengubah rutinitas harian kita demi benar-benar menghargai dan melindungi aset kesehatan paling dasar ini, yaitu tidur kita? Coba direnungkan.